Halo, halo. Halo. Halo, kembali lagi di podcast PKE ya, bersama kami. Kita bertiga lagi sekarang ya sih. Karena kita ingatnya hari ini, jadi nggak ngundang orang lain. Nantilah kapan-kapan. Minggu depan kan? Harus di-share dulu. Share Minggu dulu lah di depan. grup ini podcastnya kali. Oh iya, Kita tertarik nanti. oh iya. Terus juga Ya dah, sekarang Waktu minggu pertama itu kepotong ya. Tapi kayaknya udah gak ada yang ingin disampaikan lagi. Udah pas lah ya. nggak ada deh kayaknya. Mm-mm. Mungkin lupa juga saya. Sekarang kita udah ada di minggu ke-6 ya. 6. Udah minggu 6 akhir. Udah ada di minggu ke-6. Jadi Kenalan dulu dong, masa biar kenal lah tuh. oh iya, kenalan lagi nih. Boleh. Ya, di sini podcast PKL bersama Regawa, dengan saya Regawa Aku Farhan. dan Farhan. saya Momo. Oke, ketiga. Lanjut. Jadi kemarin tuh kan kita udah ngebahas hal-hal yang kita temukan, temuan-temuan di minggu pertama. Sebenarnya harusnya si schedule podcast ini tuh per 2 minggu, sesuai yang kita sampaikan di episode yang sebelumnya. Cuman karena kemarin ada kendala, jadi kan nggak bisa lanjut. Cuman kalau kita rangkum sebenarnya minggu kedua tuh tidak terlalu banyak tambahan ya, karena eh, waktu itu tuh banyak libur 17-an, libur Idul Adha. Betul. Idul Adha? Apa sih? Tahun baru Islam. Tahun baru. Satu Muharram. Satu Muharram. Nah, karena banyak libur juga, jadi kayaknya nggak akan ada tambahan bahasan gitu. Sekarang kita bakal lanjut ke minggu ketiga sama minggu keempat. Udah balik di buku belum kan lo? Udah Berhubung minggu kita 3-4. udah di minggu ke-6, jadi kadang ada yang lupa di minggu 3, minggu ke-4 apa aja kita ngapain. Iya. Oke. Yuk, dari siapa? Dari kamu aja dulu. Dari aku. Farhan. Jadi kalau di minggu ketiga sama minggu keempat itu, kalau aku sendiri udah masuk ke implementasi, jadi udah masuk jadi developer di minggu 3 sama keempat. Kalau di minggu 1 sama 2 itu awal-awal masih testing, jadi ngetes itu, bikin test case, bikin dokumen dan lain-lain itu minggu pertama sama minggu kedua. Sebenarnya di minggu kedua akhir juga itu udah mulai develop, tapi developnya bukan develop aplikasinya yang secara fungsional gitu. Jadi kalau yang aku kerjain di awal itu sebagai developer itu adalah suatu tampilan buat landing page gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya sama aplikasi. Jadi kan aplikasinya itu sebenarnya di dashboard. Nah, si landing page-nya itu aku nambahin satu tampilan gitu. Nah, itu tuh yang aku buat di minggu kedua akhir sampai minggu ketiga gitu. Itu develop pertama. Jadi kalau aku sebenarnya enak gitu. Jadi dari awal testing itu kan pertama belum terbiasa nih yang sama istilahnya pembiasaan lah sama namanya GitLab dan lain-lain. Di waktu pertama develop itu nggak langsung diterjunin ke GitLab-nya gitu, tapi aku disuruh bikin dulu tampilan di landing page, dan itu benar-benar transisi yang enak gitu. Jadi pertamanya dari testing terus ke tampilan yang sebenarnya simple tapi banyak, terus ke develop suatu front end di dashboardnya gitu ya, udah sama request API itu nyambung gitu. Jadi kalau kalau aku rangkum tuh bukan kalau aku simpulkan tuh sebenarnya si developing landing page ini sebagai pembuka gitu, pembuka yang mulus banget ke front end-nya, karena kan front end-nya udah front end develop selanjutnya, maksudnya di develop selanjutnya tuh udah pakai framework yang dari perusahaan. Kalau yang di ini kan yang landing page tuh nggak pakai framework sama sekali, jadi enak gitu. Membiasakan dulu sama kode baru ke framework gitu. Jadi gitu sih. Itu apa? Itu jadi kamu ngedesain kan ya? Oh iya. Desain tampilan.
Jadi Itu pakai apa? pakai XD, kan aku XD banget. Karena sendiri juga developnya, jadi bikin di XD sederhana, mungkin bukan sederhana, dikit lah yang kasarnya gitu. Terus dikasih di approve, ya udah langsung dibuat dan jadi juga langsung cepat. Lancar itu seminggu tuh gak sih? Sehari doang. Oh, udah pro beda. Tugasnya itu dari Rabu kalau nggak salah dikasih tugasnya, terus kan bikin dulu mockup dan lain-lain, itu ngabisin sehari karena harus di approve dan lain-lain. Udah selesai di approve, langsung develop juga nggak lama gitu, udah cuma sehari, karena emang kalau dilihat juga, kalau kalian bikin juga itu simple, jadi emang banyak, cuman looping gitu sih istilahnya, apa ya, jadi sama kontennya tuh, cuman Ya. teksnya. Jadi ya udah gampang, tinggal kopas-kopas. Itu minggu ketiga berarti Minggu full. hari pertama. Nah, selanjutnya Oh, hari pertama doang. selanjutnya mah kalau aku udah masuk ke implementasi front end buat aplikasi Startclick-nya gitu, karena aku masukin ke yang Startclick itu udah masuk ke situ gitu. Itu minggu ketiga tuh di situ implementasi. Oke. Jadi ini mau ceritanya per hari atau per minggu? Kayaknya per minggu aja deh. Itu aja. Jadi kamu lanjut. Detail deh. Ya udah, berarti kamu udah per minggu. Itu udah minggu ketiga kamu itu ngedesain terus. Minggu ketiga implement buat landing page sama implement front end di aplikasi. Udah. Aplikasinya apa? Web. Itu Startclick ya, web. Yang kemarin udah diceritain. Kalau belum tahu bisa didengarkan. Iya. Maaf ya, aku ini kemarin soalnya tidak terkendala banyak hal jadi tidak mengingat. Web mirip apa ya, CRM lah, customer relation manager sama CRM kayak gitu aplikasinya. Terus yang apa aku nggak tahu juga sih customer relation manager. gitu Itu buat sales. Oh, oke. Ketiga tuh udah masuk implement frontend, jadi udah ada backendnya, terus aku request ke backend mana yang kayak gitu. Udah asik lah develop. Oke. Lanjut ini siapa? Tunjuk siapa yang mau. Jo. Si mantul. Aku aja. Jadi aku aja deh. Minggu ketiga di kerjaku. Aku kan awalnya ngerjain ini ya, si Pintar Enterprise Mobile, aplikasi mobile. Terus di minggu 1-2 tuh ngerancang layout kan, nampilin data-data rekap kayak dana apa sih? Dana Indonesia Pintar gitu. Nah, itu kan baru layout, terus datanya baru statik. Statik tuh apa? Statik tuh kayak ya aku diketik sendiri gitu, terus nampilin, nggak bisa kayak diubah, diambil dari database. Nah, di minggu ketiga ini udah mulai implementasi data rekap lewat API-nya. Bentar ya. Oh enggak, sorry lupa. Ternyata ya minggu ketiga ini malah baru mulai desain yang ini. Sama nampilin data juga, tapi di halaman yang berbeda gitu. Begitu, ini ada implementasi. Ya pokoknya mengimplementasikan apa ya, front end ya, bisa dibilang front end-nya ya. Kayak tampilan-tampilannya, cuman datanya masih belum lewat API karena waktu itu tuh API-nya belum selesai, sehingga datanya harus masih statik. Jadi si minggu ketiga itu, terus ntar aku lihat dulu. Oh ini hari Kamis di minggu ketiga tuh ada testing aplikasi KSN SMP Mobile. Aplikasi KSN. Nah, mau ngejelasin juga kalau di kerjaku ini selama aku PKL dari minggu pertama ke minggu. Ya, lo? Kenapa? Di minggu kemarin kita kan tidak menyebutkan perusahaan, no? Oh iya gitu? Iya.
Ya udahlah gak apa-apa kali sekarang sebutin. Gak apa-apa bro. Ya gak apa-apa. Ya terus gimana dong udah di tengah. Lanjut. Ya udah gak apa-apa lanjut. Ini udah mulai? Iya lanjut aja. Oh lanjut. Oke. Ya udah pokoknya ya udah saya PKL-nya di Kerjaku Inti ya. Kemarin kan belum disebutin. Nah, di perusahaan perusahaan yang tempat saya PKL ini kebanyakan proyeknya itu pengalaman saya dari minggu pertama sampai minggu ke-6 itu proyeknya proyek dari Kemendikbud gitu. Nah, salah satu aplikasinya ini ada aplikasi KSN SMP Mobile gitu. Nah, itu buat aplikasi apa? Ya buat lomba-lomba KSN itu apa ya? Kompetisi Sains Nasional kalau nggak salah. Jadi kayak olimpiade gitu. Tapi mungkin karena sekarang pandemi ya, karena jadi semua tuh di onlinein. Nah, itu tuh dibikin aplikasinya buat kayak kompetisinya. Nah, di hari Kamis ini ya, aku bilangnya aku atau saya ya? Lupa. Aku aja deh. Diriku. Aku lupa soalnya minggu pertama aku bilangnya aku atau ini. Ya udah aku aja deh. Dirimu. Diriku ini menguji coba aplikasi karena itu mau dipakai di hari kemarin ini di Tangerang. Nantilah aku cerita lagi tentang pengalaman aku diajak ke Tangerang buat ini mengawasi penggunaan aplikasi. Nah, aplikasi ini kan mau digunakan gitu, jadi harus diuji dulu kan sebelum digunakan biar nggak ada bug-bug. Nah, di minggu ketiga itu aku sama teman-teman KP, kan aku PKL ya, D4 PKL, D3 KP. Nah, yang KP ada berapa? 1, 2, 3, 4, berempat. Nah, sama yang KP itu disuruh uji coba aplikasi ini pakai HP masing-masing ya. Pokoknya intinya di tes gitu, dilaporin bugnya apa. Udah. Hari Kamis itu selesai menguji. Kebanyakan mengujinya sih. Jadi nggak developnya. Di stop dulu gitu developnya. Disuruh stop dulu. Dibikin dokumennya kan? Aku waktu itu cuman disuruh ngisi Google Form sih. Nggak sampai, kan waktu kita belajar software testing tuh ada banyak ya dokumennya ya. Nah, ini nggak sampai dibuat kayak gitu, dicatat aja kayak pakai form. Di Google Form, disuruh ngisi Google Form. Kayak gitu. Sisanya hari Jumat ini membuat tampilan lagi tetap. Jadi masih buat tampilan-tampilan gitu, buat aplikasi si Pintar namanya, mobile. Kayak gitu minggu ketiga aku. Intinya buat tampilan buat front end aplikasinya masih dilanjut sama ada kebetulan karena aplikasi yang mau digunakan aplikasi lain yang KSN. Jadi ikut disertakan untuk menguji gitu. Kayak gitu. Udah. Mumu. Kalau buat saya itu kan sebenarnya buat pertama ngodingnya itu ada di minggu pertama akhir sama minggu kedua. Nah itu tuh full pertama kali ngoding itu fitur gitu. Nah di minggu ketiganya itu setelah melaporkan hasil implementasi yang dikerjakan itu technical leadernya itu nyuruh buat melakukan pengujian positif negatif gitu, misalnya kayak tampilan ketika ada datanya atau ketika nggak ada data kayak gitu-gitunya. Nah itu tuh berlangsung selama sehari 2 hari lah. Itu tuh jadi sistemnya itu nanti kita buat isu di GitLab-nya. Udah buat isu di GitLab itu nanti dijelasin apa implementasi apa terus ngapain aja di fitur itu tuh.
Nah, nanti di komennya itu, sebelum di komen itu bikin semacam branch gitu. Jadi setiap isu itu nanti ada branch sendiri-sendiri. Udah bikin branch itu nanti yang tadi dilakukan pengujian positif negatifnya itu ditulis di komen isunya gitu. Misalnya test case buat fitur A, fitur B gitu, positif negatifnya. Itu tuh ya dilakukan sama yang ngodingnya itu, belum sama yang tester di apa sih namanya, di tim lain gitu. Nah, udah test case itu ditulis juga semacam list objeknya, jadi file-file apa aja yang bersangkutan sama isu itu gitu, kayak file dart apa, terus API apa, yang gitu-gitunya. Setelah itu selanjutnya disuruh eksplorasi Trello gitu, karena nanti si aplikasi fitur yang akan diimplementasi nantinya itu kayak semacam Trello gitu, ada bagian-bagian yang mirip Trello, jadi disuruh eksplorasi Trello dulu buat ngebayangin ngodingnya gimana gitu, kebayangnya. Nah, udah dari situ baru disuruh implementasi gitu, semacam kayak tas-tasnya kayak gitu-gitu. Itu berlangsung 2 hari sama test case positif negatifnya itu. Terus udah itu yang ikutin Trello itu lumayan lama deh. Ada berapa hari, karena kan kayak ada detail-detailnya semacam image partisipannya, kayak yang gitu-gitunya itu detail gitu. Jadi data dummy-nya itu memang nggak data dummy sih, data dari API-nya udah jelas gitu, jadi apa aja data yang hasil responsnya apa aja. Nah, itu divisualisasikan gitu di aplikasinya, kayak nama tas, tanggal akhir, kayak gitu-gitu. Itu berlangsung sampai berapa ya? Bentar. Itu semingguan, sampai hari Jumat tuh masih implementasi, karena ada permintaan dari PM-nya itu nyuruh ini ada yang harus ditambahin. Jadi ada update dari yang pertama disuruh, misalnya awalnya disuruh ini aja implementasi A gitu. Nah, terus ada tambahan lagi dari PM itu bahwa ininya kelupa gitu, ada yang harus ditambahkan gitu si fiturnya. Minggu ketiga aja kan ya dijelasinnya. Oke, segitu kan. Lanjut 4 juga nggak apa-apa. Kalian udah keempat? Belum. Iya, belum, ya udah nanti aja. Di minggu ketiga tuh yang aku nanya Cor bukan? Apa? Yang nanya Cor. Oh iya, kan di isu-isu itu ada kayak Cor, awalnya kan bingung juga Cor itu apa gitu. Kode review gitu. Jadi kode yang udah kita implementasi itu sama SA, biasanya sama sistem analis itu. Core. Enggak, COR. Cor. Cor, benar-benar Cor. Itu jadi sama SAT nanti di kayak kasarnya dinilai gitu ya, si codingan juga. Gak tahu juga sih kerjanya gimana, pertama teknisnya gitu. Aku udah masuk ke tim, terus yang kan belum develop nih, teman-teman aku yang di tim itu kan udah ya develop, mereka kerja di situ. Terus yang mereka tuh tiap kali udah beres kerja tuh, udah beres coding gitu, selalu minta Cor Mas Alam, minta Cor nanti ke SA-nya, minta Cor Mas CC technical writer-nya CC. Terus kan Cor kan apa mau ngebangun? minta tolong Cor, apa Cor? Tolong dicor Mas saya. Kan harusnya
sebagai orang yang baik mah harusnya aku langsung nanya gitu ya, mas cor itu apa, atau ke writer cor. Cuman kan maksudnya tuh aduh konyol juga ya nanya kayak gitu, jadi ya udahlah biarin dulu. Terus waktu ketiga si Momo kan itu implement, terus cor juga minta cor ke SA-nya, jadi oh cukup code review baru tahu gitu di perusahaan kita tuh ada Code code review. review. Code review itu dia apa? Itu kayak Kalau di apa? kerjaannya nggak tahu sih, cuman itu SA ngecek kode kita gitu. Jadi code kamu bagus atau enggak gitu kayak gitu? I don't know. Kamu itu gimana? Gimana? Code review. Gimana? Code review itu apa? Kalau ini mah ya kayak ada aplikasi yang dijelasin sama Bu Astrid aja nih, yang waktu itu kayak ada berapa persen, oh ini hijau, ini merah, ada Brain gitu, scoper ya. ada yang gitu-gitu, tapi nggak itu doang kayaknya. Oh. Tapi pernah lihat di kan ada grup mobile tuh kayak nge-share, mas ini SA-nya ada di situ juga gitu, kayak dia juga terus Oke. nyampein oh ini gini. Jadi pas kalau udah isi ya, kalau isu udah beres, misalnya udah kita tuh udah ngisi test case, udah ngisi list objek gitu kalau aku, nah nanti tuh dikasih label gitu kayak oh ini mah enhancement termasuknya, terus dipilih juga labelnya tuh request store gitu, nanti kayak ada notif gitu ke SA kayak gitu. Nanti Saatnya apa? Software. Itu mana guys? kalau yang sekarang kan kayaknya ya yang sekarang minggu yang pas 3 minggu ke belakang gitu, si PM-nya teh ada proyekan gitu, bukan fokus ke produk. Jadi si isunya itu kalau aku lihat dari historinya kan, yang dulu mah emang step by stepnya tuh kelihatan itu, misalnya list test case, terus list objek, terus nanti di bawahnya itu ada SA-nya, code review, checklist gitu. Nanti terus ada apa namanya ya, yang ini yang teh namanya siapa dia? Medical writer. Jadi nulis gitu, dia teh kayak ngedokumentasiin oh ini nilainya berapa, poinnya berapa gitu, kontribusi isu ini kayak gitu. Nanti udah itu baru sama PM di close gitu si isu itu, alurnya gitu. Tapi karena kesini lebih banyak project gitu, jadi produknya kurang ini gitu, kurang nggak di apa ya sebutan, jadi fokusnya ke project gitu. Kalau yang project di grup mobile juga jadi project terus ngomonginnya itu gitu. Yang produk tuh karena mungkin ya produk mah enhancement terus improvement gitu, berkelanjutan, jadi belum prioritas banget gitu. Jadi yang project karena aku nggak masuk project, jadi nggak tahu detailnya gimana gitu. Cuman kalau yang dari histori sebelumnya, minggu-minggu sebelum aku masuk gitu, itu prosesnya itu gitu. Nanti ngasih label kita, terus SA-nya ngasih komen juga di isunya, akhirnya sama PM di close gitu. Udah aja beres isu itu Selama PHR gitu. sekarang juga itu masih bingung sama tugasnya technical writer di sini gitu. Maksudnya bukan bingung mereka ngapain kerjanya, tapi aku tahu gitu mereka bikin dokumen dan lain, cuman alur kerjanya tuh masih gak paham. Jadi kalau di aku, kalau udah con sama SA, udah di code review dan lain-lain, itu nanti kan didokumentasiin nih si hasil kerjaannya, terus dikasih nilai itu, dikasih nilainya berdasarkan apa kan nggak tahu. Terus dokumentasinya tuh sebenarnya kalau aku lihat di grup ya, di grup development itu kan banyak ada DTP lah, apalah apa gitu itu yang sampai sekarang aku belum masih ingin nanya gitu ke dari klien itu, tiap dokumen yang ada di perusahaan itu sebenarnya buat apa gitu, apa menarik juga gitu. Sebenarnya pengetahuan tentang dokumen itu bisa dibawa juga ke kampus atau gimana, karena kita kalau belajar dari awal tuh nggak pernah sampai bikin kontrak dan lain-lain gitu. Kalau bikin kontrak terus evaluasi sama
perusahaan sampai bikin dokumen kan enggak gitu. Kita bikin produk aja bikin, dan sampai bikin hasil dokumen yang digunakan buat klien bikin aja karena penasaran ya. Oke, nice. Oke. ISA tadi apa? Aku tuh nanya itu. Nice, bro. Oh iya, disingkat-singkat sih. Kan nggak tahu nanti yang nonton apa nih ISA. Banyak singkatan kalau di sini ada Software Acquirement. PM mah udah tahu lah pasti. SA sistem analis. PM Project Manager. SA sistem analis. Terus ada TW itu technical writer. Technical Writer. Terus ada yang tadi code review. Terus ada UAT yang aku tahu ya. Apa tuh? UAT user acceptance test. Oh, User acceptance test. Terus apa lagi ya? Banyak yang aku lupa. yang singkat-singkatan emang. Apalagi tuh minggu-minggu awal kan tiba-tiba jadi di minggu kedua tuh ada seminar, terus kan ada pemenangnya tuh tim OMG namanya. OMG, Oh my god. Operational Manager itu kepanjangannya kan. Ayo wae. Tim aku WDS, tim Momo MDS, Web Development, apa sih? Oh, Web web Development developers. Service, Web Development Oh, Service. service. Kalau MDS, Mobile Development Service. Aneh kan? Waktu datang sini tuh banyak singkatan ini apa ini. Lanjut minggu keempat. Si Mumo AFK dulu cenah Mm-mm. terakhir. Minggu keempat. Bentar, aku cek dulu cek. Minggu keempat. Mau kamu dulu aku dulu. Itu dulu ya, biar slow. Aku dulu. Aku dulu. Oh, sokat. Dan minggu keempat tuh mulainya kapan sih? 31 Agustus ya? 31. Di minggu keempat aku masih implementasi yang di minggu ketiga. Jadi di minggu ketiga itu aku dikasih tugas yang banyak, ada 3 sebenarnya, ada 3 cuma mirip dan banyak masih ada 3 mirip tapi tidak simpel lah istilahnya. Tapi simpel kayak gitu kan, pokoknya dikasih tugas di minggu ketiga dilanjut, tapi tugasnya tuh lanjut sampai minggu keempat. Jadi kalau seingat aku, jadi aku bikin fitur, jadi ada 3 kan tugasnya. Aku bikin tas pertama, terus dikasih ke SA-nya, nanti SA-nya ngeliat kodenya, nge-review si fungsionalitasnya kayak gimana, jalan atau enggak, terus ngerevisi. Aku yang ngerevisi gitu, maksudnya bukan SA, ngerevisi si hasil yang tas pertama sampai udah oke, baru lanjut ke tas kedua juga kayak gitu lagi, develop, dicek, diperbaiki, lanjut ke ketiga kayak gitu. Jadi di minggu ketiga awal yang tadi aku ceritain itu tas-tasnya itu ke bawah sampai ke minggu keempat, karena lumayan banyak juga, bukan lumayan banyak ya, lumayan lah sih tasnya itu. Jadi develop, testing, udah di testing, dilaporin, direvisi lagi kayak gitu. Terus selain 3 tas itu sebenarnya aku udah dapat, jadi di tim itu, bentar, di tim ini tuh kebetulan di hari Kamis, kalau ya Kamis benar, Rabu sorry, di hari Rabu itu jadi ada namanya satu orang yang ngurusin apa ya, lupa ya aku pokoknya. Jadi kan si project Starlink ini tuh untuk mapping apakah satu daerah itu bisa dipasangi ODP atau enggak. Setelah, kalau misalnya aku mau masang wifi misalnya di rumah aku di Paledang misalnya kayak gitu,
Itu tuh si aplikasi yang dikerjakan itu dia bakal ngecek di alamat itu ada ODP yang terdekat atau enggak, begitulah. ODPT apa? ODP itu jadi kalau misalnya Orang dalam pengawasan. kalau kita masang wifi kan si daerahnya itu harus apa ya, harus kemana aku lihat di daerah ODP itu Wilayah gitu kayak region. tapi bukan region juga. Jadi Kayak cuma ODP itu kan jadi ada slot-slotnya gitu supaya nggak lebar si slot-slotnya itu. Satu ODP itu misalnya ada 10 slot harus digunakan di 10 tetangga aku. Jadi daerah aku itu tuh, daerah alamat aku itu harus ada 10 orang yang masang wifi gitu. oh iya. Jadi Baru bisa gitu. yang sama kayak gitu baru bisa. Itu tuh namanya pengecekan feasibility, itulah feasibility. Itu pengecekan feasibility. Jadi apakah daerah aku bisa memasang wifi atau tidak? Nah, simpelnya mah kayak gitulah. Ngeceknya tuh pakai ODP, lewat ODP ada atau enggak. Nah, di aplikasi yang di fitur feasibility itu sebenarnya ada penggunaan icon-icon. Nah, si icon yang digunakan sama developer yang mengerjakannya itu bukan usangnya, tapi dikasihnya yang sebelumnya dari versi yang sebelumnya, bukan sebelumnya, dari aplikasi yang lain. Jadi ikonnya itu ya udah yang pakai aplikasi yang itu dulu aja, katanya gitu. Jadi di minggu ke-4 itu ditanya siapa yang bisa, ya udahlah karena aku bisa, aku mengajukan diri kan. Saya bisa mas bikin icon doang mas, bikin lah, menunjukkan skill. Gaya budak. Menunjukkan skill core di situ. Bikin meskipun bikin yang baru tuh aku cuman 1 kalau nggak salah, tapi sisanya remake. Cuman kan ya lumayan juga ya nge-remake icon kayak gitu. Itu enak lah gitu, bisa show off Anda ya. Aku bisa show off karena di tim itu Nih aku tukang desain. kebetulan kan kalau aku lihat-lihat nggak ada yang bisa sih kayaknya, cuman nggak ada yang bisa dari Corel gitu ya. Nggak biasa. Vektor, betul. Belum terbiasa kan, karena aku belum terbiasa gitu. Sudah makanan sehari-hari jadi biasa. Udah mahir ini, udah sertifikasi profesional Corel Draw user. Orang rahmat bila. Di minggu ke-4 juga aku menemukan senangnya itu karena jadi di minggu ke-4 akhir tuh S1 nanya ke grup. Jadi tampilan yang dipakai itu tidak responsif di layar yang besar. Jadi kalau dipakai di layar yang gede itu ada white space yang banyak antara tampilan. Wah, di situ kan langsung kesannya nanya di grup, ini kenapa ya banyak white space bla bla bla. Kan wah, trigger lah sebagai seorang yang harga mati gini kan. Gampang banget bro kan gitu kan. Akhirnya aku kasih tahu mas ini ada padding, ada marginnya di sini. Wah, udahlah, menunjukkan keahlian teknik front end. Di situ aku kasih si jawaban atas pertanyaan saya. Terus ada juga sebenarnya yang developer lain yang ngasih jawaban gitu, dan ternyata make sense juga gitu. Akhirnya jawaban aku dan jawaban kita lah ya, jawaban kitanya itu digabungkan, terus dikerjanya sama aku juga gitu bro, karena aku kan ada show off gitu aja. Gila bro. Senangnya tuh karena akhirnya ada yang bisa aku tunjukkan istilahnya gitu. Iya. Kalau di awal Things you passionate about gitu ya. Dari testing, terus dari developing pertama tuh aku masih bingung, masih menyesuaikan, masih sering nanya-nanya lagi. Terus di minggu ke-3 akhir tuh mulai nemu PD-nya istilahnya gitu lah. Ketika si sistem analis nanya tentang tampilan, terus aku tahu jawabannya dan aku bisa ngebenerin itu flawlessly gitu ya. Jadi yes gitu kan, ngerasa bangga aja gitu kan. Ya. Itu jadi minggu Emang nih ke-4. FYI Pak Jo emang suka desain.
Udah mulai dan panik doang mah. Bahkan sopir aku aja di komentarin coba. Jadi di minggu ini tuh aku gak tahu minggu kapan bukan si Mumuh tuh lagi ada proyekan nih. Mumuh yang di podcast dia lagi AFK. Dia lagi ada proyekan. Terus aduh bentar kucing aku dulu. Dia lagi ada proyekan terus nanya ke aku tentang warna lah, tentang apa lah. Ya. Hit me up aja. Front end hit me up. Calling lah ya, selemigoreng@gmail.com. Oke, nice. Promosi bro. Lanjut. So kamu dong, udah aku dong. Oh ya aku minggu keempat masih ini implementasi desain. And again, mungkin dari kendala ya. Ya aku kan tidak semahir Farhan / Fajo gitu ya dalam mendesain. Jadi kan waktu itu disuruh bikin breadcrumbs ya, kayak breadcrumbs. Tahu kan breadcrumbs ya? Breadcrumbs tuh kayak jejak-jejak gitu. Jadi ketika kamu ngeklik misalnya iya ngeklik halaman A terus ke halaman B, terus dari B ke halaman C itu ada jejaknya gitu. Oh, kamu udah habis dari A, dari B, dari C. Kayak gitu. Nah, suruh bikin kayak gitu ya. Terus di mobile kayak gimana ya desainnya gitu. Aku tuh di situ tuh sambil mikirin juga alurnya gimana ya. Kan kalau di website mah kayak link-linknya gitu ya, bisa ya. Nah, kalau di apa sih tampilan HP kan biasanya nggak ada breadcrumbs ya kebanyakan, ya nggak? Betul. Ya nggak Farhan? Ya makanya aku tuh agak bingung juga gimana nih kayak prosesnya bakal kayak gimana. Ya udahlah, akhirnya di mirip-miripin kayak di websitenya gitu, ada dari halaman A tanda panah gitu, terus B ditampilin di atasnya, intinya kayak gitulah. Nah itu dari kendalanya di situ. Itu hari pertama bikin breadcrumbs, terus sampai hari pertama aja sih udah gitu kan, udah selesai. Terus disuruh presentasi kalau nggak salah. Bener. Suruh presentasi trending. Lupa aku teh. Bentar ya, baca dulu. Soalnya agak lupa juga. Klik. Kenapa kita nggak nemuin breadcrumb di aplikasi HP? Karena biasanya menu-menu di HP tuh lebih straight to the point gitu. Terus iya, si menu di HP itu biasanya karena tampilannya kecil, terus kan sticky gitu kan menunya, jadi isi yang kliknya susah gitu kan. Kalau di website kan ada breadcrumb tuh karena biasanya kalau website tuh linknya banyak lah, ini kemana ini ke situ, jadi wajar kalau ada breadcrumb. Kalau di mobile mungkin aku nggak tahu ya, aku belum aja. Aku juga baru denger sih sebenarnya. Mungkin kita pernah jadi cuman nggak nyadar. Iya, tapi belum sih aku belum. Kayak breadcrumbs bener-bener ada tampilan halaman A habis ke halaman B ke halaman C, karena biasanya ini mah di tampilan mobile kayak pindah activity terus bisanya cuma di back atau ya gitulah. Back atau next page. Betul kayak gitu biasanya. Next. Oke, intinya next aku tuh presentasi gitu ya. Oh iya, penyampaian progres. Ya di hari Senin juga aku nyampein progresnya gitu, dari yang minggu ketiga itu udah sampai mana. Ya bikin gini presentasi di depan. Nah itu presentasi di depan pakai ini kan, aku apa sih? Gimana sih? Kan untuk nampilin bentar aku susun kata dulu deh biar gak pusing. Kan kalau orang adalah teman-teman KP, presentasinya itu kan karena web, jadi tinggal langsung kan colokin terus tampilin webnya. Nah kalau aku mah kan di HP,
Jadi harus pakai kayak screencaster gitu ke laptopnya. Nah di situ kendalanya apa, Cik? HP aku kan si USB-nya sudah tidak benar. Jadi kadang nyolok, kadang enggak gitu. Jadi pas nampil kadang tiba-tiba ke close lagi, nampil lagi. Kayak gitu. Terus pas presentasi akhirnya bisa disampaikan kan. Terus desain aku bisa dikomentarin gini-gini, diperbaiki. Akhirnya dapatlah tugas-tugas baru gitu. Masih tentang layout juga. Itu layout. Nah, di minggu keempat juga selain ngerjain layout, udah mulai implementasi si ngambil data dari API-nya, karena kebetulan ada yang udah ada beberapa metode buat request data itu yang udah selesai. Ini di sini diimplementasi. Itu yang ngerjain siapa kamu? Yang ngerjain API-nya itu ada KPD3 namanya Fahmi Idris. Oh jadi Jadi kita paralel nih. Apa? kamu front end kehitung. Iya, aku jadinya front end nampilin data aja. Betul. Nah, aku sama Fahmi ini jadi kita tuh berdua berdiskusi tentang database. Gimana ya? Karena memang disuruh explore sendiri, jadinya membuat struktur si JSON-nya itu kayak gimana. Nah, itu harus didiskusiin. Soalnya kan kalau misalnya nggak diskusi antara front end dengan back end, nanti agak ada kendala lagi dari penamaannya. Misalnya di JSON namanya username, tapi di front end ngambil data kalau dari JSON kan dimasukin ke kelas ya buat jadi objek, itu propertinya. Kalau misalnya di front end beda nama, misalnya jadi uname tapi di JSON-nya username, kan itu bisa agak kendala. Nah, akhirnya di sini jadi bisa berlatih komunikasi juga sih sama backend-nya gitu. Nah, udah deh gitu. Jadi si backend sama frontend itu ngerjainnya paralel, sehingga harus ada komunikasi yang baik gitu, kayak gitu deh. Sama ya udah kayak gitu aja sih. Breadcrumb dikomentarin nggak? Apa? Breadcrumb dikomentarin nggak? Breadcrumbs nggak. Udah kayak gitu. Iya emang kayak gitu soalnya di tes fungsionalitasnya aja. Dari pemahaman aku sih yang penting kayaknya nanti jalan dulu deh. Nanti mungkin diperbaiki lagi di akhir. Itu ada yang kayak gitu kayak di perusahaan ini, perusahaan aku sama itu ada code review dan langsung presentasi. Kalau di perusahaan aku mah enggak, jadi kita presentasi ya, aku desainnya dari aku dulu gitu, nanti di reviewnya langsung gitu nanya, misalnya ini apakah kayak gini udah benar atau belum, kalau belum apa yang ditambahin, terus aku kerjain lagi kayak gitu. Jadi langsung aja gitu, nggak pakai dokumentasi atau apa begitu. Dan penyampaiannya pun bisa kapan saja gitu, maksudnya nggak ada satu hari buat kayak ini aku udah selesai terus di code review, nggak kayak gitu. Jadi langsung ya mas, set. Ya, kita ada review ya. Setelah ngerjain ya ada reviewnya, cuman kayak nggak kan kalau Farhan lebih gitu ya? Formal gitu. Kalau di perusahaan saya mah langsung. Oke, nice. Masih ada kagak? Aku ngambil minum dulu ya, sok ngobrol dulu bentar. Haus juga nih. Ya kayaknya Mumung masih ada. Karena Mumung masih ada dan Tega lagi ngambil air minum. Jadi ini juga ada yang mau diceritain lagi nih. Sebenarnya di minggu keempat ini. Jadi kan tadi aku udah ceritain ya bahwa aku tuh merevisi tampilan dashboard yang tidak responsif. Nah, ketika aku merevisi tampilan itu, otomatis aku akan melihat kode si CSS-nya, JavaScript, HTML secara langsung gitu ya.
eh, yang digunakan. Karena kan sebelumnya aku pernah menyentuh template itu sama sekali gitu, aku cuma bikin tampilan, tapi udah bukan apa ya, bukan yang bagian dari template ini, di-include lagi dalam halaman yang aku bikin sebelumnya itu. Nah, yang direvisi ini itu aku merevisi si template dashboardnya, merevisi template dashboard. Karena merevisi template dashboard dan aku melihat, jadi buat apa ya, buat pengetahuan, buat backstory, istilahnya supaya buat konteks lah, supaya paham di project yang dikerjain ini itu sebenarnya dia pakai framework yang udah punya temanya sendiri gitu. Jadi karena masih awal pengembangan, tema yang digunakannya itu masih tema default dari frameworknya. Nah, si tema default ini kan yang aku bilang itu si tema defaultnya masih banyak yang dapat diimprove gitu. Jadi ketika aku baca code buat si template ini, si tema default ini, itu dari CSS-nya masih masih banyak. Memang harus diimprove gitu, karena kalau dilihat kode CSS buat template ini hampir 10.000 line kalau nggak salah. 10.000 line yang isinya sebenarnya kalau di kelompok-kelompokin itu sama aja. Jadi kalau aku kasih gambaran, misal dari line 1 sampai 1000 itu isinya tuh sama kayak di line 1001 sampai 2000, cuma beda warna doang. Ini kan di sini sebenarnya bisa diimprove sama SISS, penggunaan SISS. Jadi di situ tuh aku nemu suatu kejanggalan gitu, kenapa CSS sebanyak ini nggak dilakukan improvement gitu. Di situ karena kejanggalan itu akhirnya si tema yang ini sepertinya mau aku improve lah, karena kan kalau masuk ke seminar waktu awal-awal itu yang D4 itu dituntut untuk melaksanakan SPI, software proses improvement. Nah, di sini tuh aku menemukan ide untuk merubah CSS yang 10.000 line itu ke SISS dan melihat sebenarnya ada improvement nggak sih dari sisi loading dan lain-lain. Kenapa harus diimprove? Karena pada dasarnya setiap aplikasi website yang menggunakan framework ini itu kan akan menggunakan tema default terlebih dahulu sebelum dia menggunakan tema yang dibuat khusus untuk suatu aplikasi. Jadi alangkah baiknya kalau tema default dari si framework ini itu udah bagus dari sisi speed, dari sisi responsiveness dan lain-lain gitu. Karena kalau dicek, kalau aku baca code-nya itu responsif yang tadi aku jelasin itu belum responsif. Terus dari sisi CSS-nya masih banyak banget si line of code-nya. Terus dari sisi JavaScript juga sebenarnya ada, jadi beberapa animasi yang ada di dashboard default template itu ada beberapa yang belum smooth dan nggak jalan. Terus ada beberapa icon yang sebenarnya bisa diperbaiki karena desainnya mirip-mirip sama website GitLab. Jadi aku ngajuin ke website GitLab dan ini bisa diperbaiki jadi kayak gini, ini bisa diperbaiki jadi kayak gini. Jadi masih banyak yang bisa diperbaiki dari tema default itu yang aku belum ngajuin sebenarnya, belum tanya ke si SR-nya. Sebenarnya udah nanya, jadi udah tahu gitu bahwa yang bikinnya itu tim apa, cuman aku belum nanya ke tim itu karena nggak ada yang kenal juga kan. Cuma dulu lah tiba-tiba nanya, Mas ini aku boleh perbaiki kan? Cuman intinya mah mau aku perbaiki sih tema defaultnya gitu supaya lebih improve lah. Masa tema default yang digunakan di awal-awal itu beberapa kalau salah kurang ini ya, kurang respon, itulah kurang. Di situ nemu topik SPI itu di situ di minggu keempat, alhamdulillah. SPI, SPI. Aku apa ya SPI?
I mean from mungkin apa ya? Mungkin dari sebenarnya kepikiran sih kayak software process improvement kan software proses dari proses softwarenya gitu. Kalau yang aku amati sekarang dari aplikasi yang aku kerjain gitu. Apa tuh? Dari software proses kan biasanya ada analisis, desain gitu-gitu ya. Nah, mungkin agak kurang di situnya sih, cuman kayak aku juga bingung apakah gimana ya? Ya, maksudnya kan ini versinya udah ada yang websitenya, terus memang udah ada yang websitenya gitu. Terus yang aku kan pindah ke Mobile. untuk ke mobilein gitu. Apakah emang harus ada analisis dan desain lagi atau enggak? Tapi sebenarnya akan lebih mudah kalau ada gitu kayak Dia. struktur ya. Udah ada mungkin dari situ sih, cuman kayak bingung untuk mengungkapkannya ke ini kayak gitu. Kalau aku sih itu. Tapi kalau misalnya nggak disuruh ngebenerin kayak kan dari aplikasinya yang aku tuh kebetulan udah ada beberapa yang dikerjakan oleh developer sebelumnya. Terus ada beberapa hal yang aku perbaiki. Apakah itu termasuk software process improvement atau tidak? Nggak tahu. Nggak tahu sih ya, kayak iya gitu. Kalau dari yang waktu itu seinget aku sih Salman kan nanya waktu itu kalau tas yang kita kerjain itu masuk SPI enggak kata Bu Santi. Cuman kan kalau itu memperbaiki yang sebelumnya, jadi aku nggak tahu itu bisa masuk SPI atau enggak. Kayaknya bisa aja Mir. I don't know man. Jadi harus ke pembimbing mungkin ya, atau ke Bu Santinya langsung ditanya. Kayak begitu software process improvement. Mulai SPI-an dari sekarang di waktu senggang itu harusnya mengerjakan itu SASS dan nanti Hoream. Astagfirullahaladzim. Is Momo masih AFK. Si Momo kayaknya lagi main Ranak atau lagi Valorant. bener belum beres. Asli ini mah lagi Valorant. Lanjut aja. Lanjut aja. Minggu ketiga, minggu keempat udah juga ya? 3-4 udah. Ada kejadian Terusan kan. nggak kau di minggu ketiga, minggu keempat? 3-4 apa sih? Bentar ya. Aku pengen buka dulu. Apa ya, ada banyak. Aku teh cuman kayak lupa lagi atau kalau cerita sekarang kan. Kayak minggu 1 aku udah cerita belum? Aku sholat Belum. ke jeduk. Belum. Ceritain sholat ke jeduk. Oke, nice. Belum. Belum. Nah itu, oh iya harusnya ceritain juga yang konyol. Jadi gini, itu pertama masuk hari pertama banget ya. Saya tuh sholat kan ya. Kebetulan untuk di perusahaan aku sholatnya di gimana ya layoutnya, kayak mau gambarin pokoknya kayak di tengah-tengah ruangannya gitu. Terus di kiri kanannya tuh ada yang di sebelah kiri. Bentar. Kalau dari ke arah kiblat berarti di sebelah kanan itu anak-anak KP. Sebelah kiri karyawan-karyawannya. Nah, aku di tengah-tengah gitu sholatnya. Oke, jadi dilihat orang-orang sebenarnya. Tapi harus khusyuk ya, nggak apa-apa. Terus di tengah itu ada meja. Ada meja kayak meja apa ya? Meja lesehan kalau makan di kayak di ramen-ramen gitu kan, tahu kan? Kebayang. Nah, aku tuh ngamparin sajadah. Kebetulan si ujung sajadahnya tuh deket banget sama si mejanya ya. Kan atas meja tuh tahu kan, kaki terus ada alasnya gitu. Agak nonjol sedikit kan, nggak pas sama kakinya. Betul. Ngerti kan? Si meja kan biasanya kayak gitu. Nah, aku tuh rakaat berapa ya? Rakaat ketiga gitu. Aku tuh sujud terus bangun dari sujud. Jeduk. Itu hari pertama. Aku sholat di tengah-tengah di antara orang-orang yang lagi fokus ngerjain. Jeduk keras banget. Oh, sholatnya di tengah ruangan gitu? Akhirnya di musola? Iya, bener-bener di ruangan itu jaraknya kalau dari ke anak-anak yang KP atau PKL itu ada cuman kayak 1 meter juga nggak ada.
70 sentian, terus ke yang karyawan tuh cuma kayak 1,5 meter. Jadi ya udah di tengah ruangannya gitu, bener. Di musola Jadi kanannya anak PKL sebelah apa? kiri gitu. Aku kira di musola gitu. Ternyata Nggak ada musolanya. ya wah. Itu hari pertama aku kejedot. Itu tuh salat zuhur ya bener. Jedug, aku tuh refleks ya kan sakit banget gitu. Aduh, kata-kata aku sampai ngomong aduh. Tapi aku lanjut sholat dengan menahan. Semoga nggak ada yang lihat, semoga nggak ada yang lihat. Tapi kayaknya ngelihat kayak ada Pasti satu karyawan lihat. gitu. Kayaknya kan Maliknya madep ke lihat aku sholat gitu. Kayaknya ngelihat tuh, tapi ya udahlah. Itu hari pertama masalahnya tuh kayak yang oh my god, first day and already like screwing things. Nah, itu tambah lagi ya, ini yang bikin tambahnya tuh apa sih? Ketika kan aku minus 4 gitu, lumayan gak kelihatan. Ada wadah minum kucing gitu bening di bawah meja itu teh, kayak di sebelah mejanya di pinggir meja. Aku teh ngaparin sajadah teh, ternyata di atas wadah minum kucing itu ya ketutupan. Jadi ketika aku itu sambil kayak agak buru-buru gitu ya beresnya tuh kayak terus aku ambil sajadahnya, ditarik, bahe China. Aku teh ya Allah, aku teh udah langsung duduk, nggak diapa-apa, nggak diberesin, maafin, mohon maaf. Dan dikit sih kayak celak-celak gitu. Ada aja. Jadi sih nggak gitu, emang konyol. Kamu ada yang konyol-konyol nggak? Aku masih banyak sih, cuman aku lupa ceritanya. Apa ya yang anak konyol-konyol? Gak ada. Nggak ada. Nih aku ada lagi nih. Ke toilet. Ke toilet kan ada kuncinya kayak kunci slot gitu, tahu nggak? Tahu kan? Tapi ini plastik, kayak ada jendolanya gitu kan, bisa digeser. Nah, Iya. ya kan di slot gitu, terus jendolanya kan harus yang digeser tuh jendolanya, tahu kan? Ngerti kan? Ngerti maksud aku kan slot. Nah itu tuh aku tuh kayak nggak tahu kenapa, kayak ketarik gitu ya sama aku tuh. Plek, coplok si jendolanya. Aku tuh udah panik ya. Aduh ya Allah, ini apa lagi rusak. Untungnya teh masih bisa dicolokin gitu, kayak bisa lepas pas-pasan. Akhirnya aku panik di situ. Ih kumaha ge gitu. Ya udah. Mana? Aku baru ingat. Tadi kamu ngomongin kamar mandi, aku jadi ingat. Bener. Biasanya tuh kalau aku pipis tuh di kantor. Heeh. Entah itu biasanya pas pulang gitu. Nah ini waktu itu kebelet banget waktu lagi habis sholat asar gitu, zuhur lah. Itu kan jadi kalau di aku tuh ada masjid, sebelah masjid banget, jadi ke masjid kan sholatnya. Terus kan habis sholat tuh ke WC, aku nyobain lah ke WC masjid karena kan belum pernah. Terus si Mumu sama Randi tuh udah pernah lah ke situ. Udah sering mereka ke WC masjid. Heeh. Biasa masjid. Terus aku tuh nyobain lah, asik WC masjid nih. Udahlah pipis udah selesai. Pas dibuka sih pintu kan dikunci tuh. Pas mau dibuka, Iya. nggak kebuka di asli keras pisan. Jadi si pintu itu bukan pintu yang ini, pintu yang bulat gitu loh, tau gak sih yang bulat terus yang kuncinya tuh ditekan, dipencet. Iya itu kayak di rumahku. Ya kayak di rumah kamu, nah kayak gitu kan. Terus pas dibuka, nah nggak kebuka, mau ditarik paksa kan, aduh ini WC masjid kan, mau minta tolong orang-orang udah selesai sholat kan, nggak ada yang di situ. Mau minta tolong ke si Mumu atau Randi, aku nggak bawa HP, deg-degan Aduh. asli. Terkunci di toilet masjid. Apa bisa nih teh? Pas akhirnya bisa ngebuka, di luarnya ada si Lutfi anak ketiga yang kafe. Oh. Dia tuh ngeliatin, di situ nanti mikir, apa si Lutfi ngeliatin ya si gagang pintunya kok ngegeser-geser tapi Tapi nggak bisa kekunci kayak gitu kan? tahu keras banget. Makanya dari situ aku tuh udah gak mau lagi pipis di WC. Jadi ada WC buat apa sih? Ada WC masjid, terus ada tempat pipis buat cowok gitu loh, yang berdiri.
Iya. Nah, akhirnya kalau ke masjid tuh aku nggak pernah pipis di WC lagi, tapi langsung aja di yang Dia berdirinya. lagi. Ya, lagian emang enaknya berdiri. Biasanya juga. Waktu itu aku sambil apa ya lupa. Itu. Oh enggak kan pingin nyobain WC masjid ya kan. Panik. Oh iya. Pingin, kan belum debut istilahnya, belum debut di WC masjid. Soalnya biasanya itu nggak mungkin kekunci lagi kan. Kalau dari dalam ketika dibuka tuh langsung ceklek gitu kan, kuncinya langsung otomatis dibuka. Tapi kan susah, itu keras, gak tau gagangnya kenapa. Deg-degan itu lagi lah. Keluar kita ngeliatin doang lagi. Aduh, onion. Kayaknya dia juga tahu sebenarnya si Kang Fajo kekunci. Nanti dibantuan. Kan dia gak tahu aku di dalam. Oh iya, bisi batur gitu. Ya terus kalau orang lain kenapa nggak dibantuin juga sih? Wes, si Fajo. Aduh, ngakak. Apa lagi ya? Ini ya. Ini by the way, kita bentar. Ini kemarin kan kamu udah cerita-cerita nih kau pemandangan perjalanan. Oh iya benar. Bentar, Iya itu sawah-sawah. Aku tampilkan. kalau pergi itu sawah, terus kayak gedung nggak ketutupan rumah-rumah atau gedung-gedung gitu kan. Jadi Nih kamu daerah Bandung, kebetulan daerahnya kayak tengah-tengah dikelilingi gunung-gunung pegunungan gitu kan. Jadi kamu ngeliat kiri kanan depan belakang juga gunung gitu. Jadi ya enjoy gitu. Kalau dalam perjalanan tuh nggak kayak ya rudet gitu. Nggak tahu sih kalau kamu kan Jo kalau dari lampu merah bosku, aduh bosen terus lampu merah, pemandangannya motor terus gas, apalagi ya kan aku kebagian yang pulang nih, yang apa ya, mengendarai motor pas pulang kan aku baru momo, belum tahu nih, aku baru momo terus aku mengendarai pas pulang itu tiap jalan pulang tuh ada aja yang kita temukan. Jadi di awal-awal tuh apalagi ada ibu-ibu yang dadah-dadah waktu nyebrang, tiba-tiba ada gerobak apalah ngelewat gerobak tiba-tiba. Jadi waktu itu sempet kan dari perusahaan mau ke perempatan Buah Batu tuh kosong nih jalan ya, ngebut lah si gue ngebut kan, ada di depan tiba-tiba ada motor di belakang truk, ya sebenarnya di belakang truk belok apa mau nyusul truk lewat kiri gitu, tapi nggak ngelihat dulu ada aku di belakang dia gitu lagi ngebut. Wah itu langsung deg-degan kan, wah langsung ngerem tapi sambil manuver motor kan seret, untungnya nggak kena. iya seret. Si Iya. orang-orang yang di daerah itu udah ngeklaksonin dia gitu. Kadang kayak gitu aku makanya nggak berani kebut-kebutan, kayak aku kan naik motor yang pada umumnya harusnya sering dibawa kebut-kebutan gitu ya. Tapi aku tuh nggak berani soalnya kayak mungkin aku bisa kontrol tapi kayak jalanan kosong banget gitu terus bisa ngebut, tapi takutnya teh orang-orang teh suka tiba-tiba muncul dari mana entah menyeberang entah apa belok dari bundar apa muter balik gitu. Aku takut kayak gitu, jadi agak serem juga sih. Ini bagus banget jalan-jalannya, tapi ini kalau malam kayaknya serem juga ya. Nah, sini nggak ada lampu. Ada nih, ada lampu. Malam ada beberapa lampu, cuman kalau malam tuh bukan keseremnya sih, lebih ke banyak nyamuknya. Di jalan. Di situ kan daerah sawah, jadi kayak nyamuknya tuh tahu nggak kayak film, nggak tahu sih, aku belum nonton Silent Hill. Silent Hill ada kayak swarm nyamuk gitu nggak sih? Nggak kan ya? Nggak tahu aku. Pokoknya ya aku juga nggak tahu. Pokoknya kayak apa ya? Sih namanya locust swarm gitu, kayak nyamuknya tuh banyak gitu. Terus aku jalan di depan ngebut pakai motor, jadi truk apa ini sih, kayak Kena helm. hujan atau kena helm, kayak ini sih hujan tapi kenapa orang-orang tuh nggak pakai jas hujan, aku tuh bingung kan. Aku tuh lanjut tuh udah nggak basah kata teh, terus pas nyampe rumah cerita kan ya
Gini. Oh kata papa gue teh itu mah reungit cenah. Oh nyamuk kan. Lewat situ Keras banget kayak nyamuknya teh banyak banget ke helm teh. Masuk kan. kalau aku lewat situ Sering. udah masuk mata pasti, udah masuk mulut. Iya helmnya apa? Ini aku helm full face aja kadang ada yang masuk ke ini lewat bawah gitu apalagi helm apa kamu helm bogo ya? Terus kadang Oh itu mah. aku nggak bisa ditutup, pasti langsung masuk gitu tiba-tiba. Iya itu aja sih paling sorenya karena kan aku pulang harusnya sesuai jadwal jam 6 tapi biasanya jam setengah 6 jam setengah jam juga udah mulai banyak itu nyamuknya tuh. Oh iya, sebenarnya kantor aku sama kantor Gawa tuh deket banget. Sorry, rumah Gawa. Jadi waktu minggu kemarin tuh kita main ke rumah Gawa, Hampir kita deket banget bro, gila. lebih duluan tamunya daripada akunya. Pisan, tidak terasa 5 menit juga. Iya kan aku asalnya mau ke situ tapi nggak jadi karena tidak ada Android tadi ngiranya padahal ada. Ya udah Sambil nunggu Momo kita cerita apa lagi dong, Mo? Si Momo apalagi ya. Cypher. Iya ini kebanyakan ini masang kamera sih kiri kanan. Aku ada cerita. Jadi di awal Apa-apa. PKL tuh dikasih wifi kan, kalau di aku dikasih akun buat login wifi. Dah lah ya, connect ke wifi biasa internet. Itu kan ya udahlah, namanya wifi kan, aku memanfaatkan ya fasilitas dengan mungkin. Install Valorant tahu kan, size-nya lah gede, lumayan. Terus Ya main. aku update juga Steam, game-game Steam, lumayan juga. Udah selesai kan gitu, nggak ada peringatan atau apapun gitu kan, tidak diingatkan kayak gitu. Ya udah berarti kan aku mikirnya, oh nggak apa-apa berarti, it's okay gitu. Itu minggu pertama atau minggu pertama, itu minggu pertama. Itu oh oke aja berarti, nggak diapa-apain. Terus di minggu keempat kalau nggak salah, atau minggu tiga deh kayaknya, itu datang PKL yang baru, adalah dari universitas lain PKL, terus ada satu orang yang masuk ke tim aku. Nah, si PKL baru ini kan pasti dapat akun wifi juga nih dia. Dikasih di grup, bukan, dikasih PC, terus si tim networking yang di perusahaan aku tuh tiba-tiba muncul di grup magang. Harap wifi-nya digunakan sebijaksana mungkin. Digunakan download apapun yang ada di luar pekerjaan. Kaget lah. Benar-benar Berasa tersepet. bener asli berasa terpaksa. Soalnya pas aku masuk itu di grup magang tuh nggak ada yang, si orang networking itu nggak ada yang ngingetin itu gitu. Tiba-tiba pas magang baru ada yang ngingetin yang dipakai gini-gini. Waduh, astagfirullah, ketahuan. Udah pakai akun aku udah gak boleh lagi download di kantor. Nggak apa-apa lah ya. Cuma kemarin ini upload Semua orang tidak video. bisa menahan rasa ingin download ketika internetnya cepat. Terus waktu itu tuh apa ya, download film, kalau nggak salah download film itu tuh sebelum peringatan download film. Terus kan aku waktu itu nanya gini, gau download yang website download waktu itu apa, itu nanya, itu tuh mau download tuh pakai torrent kan, itu mati dah. Mati apanya? Si koneksinya beberapa menit, tapi aku doang. Terus kan aduh, apakah ini tidak diperbolehkan, aku tuh kayak gitu. Apakah Si band kena virus atau apa? priority bandwidth-nya tuh aku digedein. Di high. Makanya kenapa ini mati? Waduh ketahuan nih pakai torrent. Aku juga kan internet gitu cepet. Terus ya udah download aja. Pakai akun. Tapi untungnya santai sih, nggak di
Aku biasa aja. Nggak pakai akun jadi kan Kayak pas nggak akan ketahuan gitu kan siapa yang ngedownload kan. iya sih. Aku pakai akun jadi oh ini jadi akun aku tuh namanya si magang 10. Jadi kalau ketahuan tuh magang 10 nih menghabiskan banyak kuota internetnya. Aku pas santuy. Tapi aku ya maksudnya kayak kalau download ya nunggu orang lain ini juga sih. Nunggu orang lain beres dulu atau kalau enggak pagi-pagi kan datang aku biasanya paling awal gitu. Intinya mah kita kalau mau download gitu harus sudah nyampe kantor. Tahu kondisi juga jangan siang-siang downloadnya betul. Iya jangan Lagi pas kerja kan. orang-orang lagi video conference lu download. Nah, Ya udah itu mak. kesalahan pemula. Nah ya itu mah dipecat tuh mah. Amateur itu dilakukan tuh. Tiba-tiba manusia gitu. Kan yang disalahin siapa? Kalau pakai akun ketahuan, kalau nggak pakai akun ya Ketahuan cuman kan tidak langsung ketahuan cuman nanti jadi trust issue. Siapa nih? Cina. Mulut masih main ya. Umum masih Valorant kayaknya. Atau ngedorong motor juga jangan-jangan. Aduh. Oke, PKL minggu ketiga, Aku ada ini pertanyaan. Kan ya apa? kita udah sebulan gitu kan kalau menurut podcast ini 1 minggu 2 minggu Oh iya. sebulan. Form eval kamu udah dibalikin belum? Aku form eval. Oh ya, form eval tuh ketika minggu 3 tuh aku minta ke pembimbing untuk dinilai. Cuman kata pembimbingnya boleh nggak di akhir katanya. Aku kan mikirnya karena form eval itu dikumpulnya emang di akhir juga kan. Betul. Ya udah nggak apa-apa kayaknya ya udah di akhir Enggak, aja. Sekalian 1, 2, 3 form evalnya. Gitu. Pembimbingnya minta kayak gitu sih, pembimbing industri. Kalau di aku sorry guys, sorry. Mumu udah balik dari Valorant guys. Terciduk kamu. Kalau di aku yang tim aku sih kebetulan yang tim aku tuh yang aku berarti ya. Ya aku karena aku di tim aku. Udah diisi dari minggu pertama. Jadi kan aku udah ngasih form eval 1 tuh minggu pertama karena minggu keduanya banyak libur. Kasihlah. Nih, Kang, Mas, form eval pertama maksud aku ngasihin tuh supaya dia tahu lah yang bakal dimintanya apa aja. Diisi doang langsung. Udah gitu ngisinya depan aku banget lagi, nanya-nanya ke aku. Farhan gimana yang rasanya gini gini gini. Dari berapa Farhan? Enggak nanya nilai berapa, cuman langsung bener-bener depan aku banget ngisi. Gimana mu udah beres? Menang gak? Ayo gimana? Di comeback. Kalah pasti kalah 7-13. Enggak. 14-13, 14-12. Waduh. Ada bisnya. Sok mu minggu keempat. Minggu keempat